Wanita Islam, Ibu Ketua, para penasehat, para pembina, para sesepuh semua yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma arzuqna 'uluman tanfa'una, ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semangat mensyukuri karunia Allah adalah semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal soleh. Spirit mensyukuri karunia Allah, spirit mensyukuri nikmatnya adalah spirit kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah semua yang kita jalankan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, Allah akan balas di dalam kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikannya, dan insya Allah Allah balas pula di kemudian hari dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu meneladani beliau, mengikuti dan mengamalkan semua tuntunannya. Insya Allah itulah media kita, wasilah kita, agar kita semua insya Allah termasuk umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, baik Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi baru kuliah subuhnya Bapak Ibu. Jadi kadang ke bawah-bawah ya. Umumnya Bapak Ibu soalnya, tapi ini karena wanita Islam khususon untuk kaum ibu, para solihat, insya Allah ummahat fillah. Kita akan membahas salah satu dari tema akidah penting. Akidah itu dibagi 3, yaitu akidah tentang Allah, zatnya, akidah tentang sifatnya, dan akidah tentang af'alnya, perbuatannya. Akidah tentang zatullah, zat Allah, tentu keimanannya adalah keimanan sebatas yang Allah sampaikan saja, karena kita tidak akan mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah tentang asma dan sifat-sifat Allah yang kita kenal dengan 99 al-asma al-husna. Ini bab akidah yang penting. Allah Maha Pemberi rizki, kita yakini, kita imani. Allah pemberi maaf dan ampunan, kita yakini dan kita imani. Allah lah yang menetapkan, kita yakini dan kita imani. Dan seterusnya, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang menetapkan segala-galanya. Ini asma dan sifat-sifat Allah. Ada akidah yang ketiga, yaitu tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermajlis ini perbuatan Allah. Setelah bermajlis kita ada kegiatan lain, juga yakin perbuatan Allah. Tapi perbuatan Allah untuk manusia. Karena perbuatan Allah ada untuk alamnya. Nah, pagi hari matahari terbit. Ini perbuatan Allah untuk matahari. Perbuatan Allah untuk bulan. Ada perbuatan Allah untuk hewan. Ya, bahwa hewan fulan atau hewan kuda, begitulah fungsinya. Itulah perbuatan Allah. Kemudian hewan tertentu, itulah fungsinya. Mungkin bisa dilatih, mungkin. Tapi tetap saja namanya hewan. Dilatih sehebat apapun, tetap namanya hewan. Enggak pernah berubah menjadi manusia. Ketetapan Allah untuk malaikatnya, itu perbuatan Allah. Malaikat itu ada yang mencabut nyawa, malaikat menurunkan hujan, malaikat yang menganugerahkan rezeki, malaikat yang banyak sekali. Tugas malaikat semuanya af'alullah. Kepada jin af'alullah. Kok jin menggoda? Ya itulah af'alullah terhadap jin. Bahwa jin adalah makhluk halus, dicipta dari api, ada setan, ada iblis di dalamnya yang suka menggoda manusia. Af'alullah yang paling banyak adalah terhadap kita umat manusia. Ya, Allah lah yang menggerakkan kita, Allah yang memudahkan kita, Allah lah yang menjadikan kita bermajlis, Allah pula insya Allah yang mengkaruniakan rezeki kepada kita, ampunannya dan sebagainya, semuanya adalah af'alullah. Dari zatullah
Dari sifatullah dan asma'nya. Dan kemudian af'alnya paling banyak itu af'alullah. Zatnya tentu tidak mungkin kita bahas karena itu adalah hal yang sangat gaib. Sifat-sifatnya juga terbatas. Ya, kalau tidak disebutkan oleh Allah dan hadis, kita tidak boleh menambah sifat-sifat baru untuk Allah. Nggak usah ditambah. Cukup dengan 99 aja itu paling bagus. Ya, karena dalam bahasa kita suka nambah-nambahin. Allah maha apa gitu ya. Nggak usah ditambah-tambahin. Udahlah, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha pengasih, maha penyayang. Itu paling sempurna. Nah, barulah yang paling banyak dibahas adalah tentang af'al, yaitu tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita dan kewajiban utama adalah mengenal dan meyakini Allah dengan seluruh tuntutannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Berarti galilah ilmunya. Berarti perdalamlah. Berarti kita terus menuntut ilmu tentang Allah. Tentang asma'nya, tentang sifatnya, tentang af'alnya. Kita diperintah ketahuilah. Berarti kita diperintah menuntut ilmu. Menuntut ilmu tentang la ilaha illallah. Tentang tauhidullah. Dan 3 kelengkapan mengimani Allah. Zatnya, ya, asma' dan sifatnya yang tadi sudah sedikit dibahas. Dan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip dari perbuatan Allah, kita masuk kepada perbuatan. Prinsip dalam mengimani perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya, ibu-ibu, tentang apa yang diperbuatnya. Tapi manusialah, merekalah yang akan ditanya oleh Allah. Kita tidak berhak bertanya kepada Allah, kenapa engkau jadikan aku laki-laki, aku perempuan. Tidak. Tapi nanti Allah yang tanya, ketika aku jadikan kamu perempuan, bagaimana kamu? Ketika aku jadikan kamu laki-laki, apa yang kamu kerjakan dengan kelaki-lakianmu? Ya, kita yang ditanya. Kita tidak berhak bertanya, ya Allah, kenapa engkau anugerahkan rezeki kok sedikit? Tapi kita nanti ditanya, ketika aku kasih rezeki sedikit, bagaimana kamu berbuat dengan rezekimu? Kita yang ditanya. Ketika Allah karuniakan rezeki yang banyak, kita tidak berhak bertanya, ya Allah, kenapa sih kok aku dikasih banyak gitu ya? Tapi Allah nanti nanya, ya bagaimana kita berbuat dengan rezeki yang banyak. Nah, ini merupakan kepastian. Prinsip dari af'alullah yang pertama, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak boleh ditanya. Makanya kita suka nanya itu ya. Kenapa ya Allah kok aku yang sakit? Nah, itu iman kepada af'alnya perlu ditingkatkan lagi. Kenapa yang sakit kok saya bukan dia? Lah, apa urusannya? Dan kita tidak boleh menyakiti orang lain. Ketika Allah tetapkan, ya sudah. Kok yang lulus dia, yang gagal saya? Nah, kalau sudah ikhtiar ya, kalau belum ya saya sama-sama. Kita bersungguh-sungguh. Tapi yang lulus dia, kok saya gagal? Memang porsinya cuma 1. Ya, jadi yang Allah nanti tanya, kenapa kamu lulus? Oh, saya begini. Enggak ada curang? Enggak ada. Kenapa kamu gagal? Saya sudah usaha ya Allah, sudah maksimal. Tapi ini kehendakmu. Jadi aman. Yang problem itu. Kenapa gagal? Karena saya enggak sungguh-sungguh. Ditanya. Kenapa kamu lulus? Karena saya ini. Ya. Saya ya Allah, saya nyuap seseorang. Berarti gagalnya dan lulusnya bukan karena Allah. Sehingga di sini prinsip sekali. Kita menghadapi ujian pandemi. Diuji af'al Allahnya. Bagaimana keadaan kita? Ya. Kita tidak boleh nanya, kenapa engkau hadirkan pandemi? Kenapa yang sakit dari yang sakit COVID itu, yang meninggal fulan, yang meninggal fulana? Kok kenapa para ustadz ada yang meninggal? Ada yang nanya soalnya Bu ya. Kok ustadz banyak yang meninggal COVID? Ya itu af'alullah. Nanti ustadznya yang ditanya, bagaimana kamu meninggalnya? Kenapa kamu meninggalnya? Kan begitu. Kalau meninggalnya dalam kebaikan, aman saja, nggak ada masalah. Kalau meninggalnya sedang melakukan kebaikan, nggak ada masalah. Yang problem itu pas meninggal sedang maksiat. Itu problem. Karena Allah tidak akan ditanya, kitalah yang ditanya. Subhanallah. Ini prinsip dari af'alullah. Kata Imam Ghazali, kalau manusia memahami ini, imannya meningkat. Tapi nanti af'alullah bertentangan enggak dengan ikhtiar? Tidak.
Ya karena ketika memahami af'alullah ada juga yang tidak meyakini ikhtiar. Semuanya perbuatan Allah. Aku sakit, perbuatan Allah. Aku sehat, perbuatan Allah. Aku gagal, perbuatan Allah. Aku lulus, perbuatan Allah. Kalau tidak diimbangi dengan keimanan yang benar, yang utuh, maka bisa jadi kalau begitu aku nggak ngapa-ngapain. Aku tidak perlu usaha sungguh-sungguh. Biarin aja. Semuanya adalah af'alullah. Bahaya juga kalau tidak dituntut. Karena bukan kita tidak boleh, betul kita tidak boleh bertanya. Tapi kita yang akan ditanya. Yang ditanya apa? Ya ikhtiarnya, sikapnya, sifatnya. Misalnya orang sakit. Yang ditanya, kamu betul nggak menjaga protokol kesehatan? Kamu itu sudah sungguh-sungguh nggak mengikuti pola makan yang bagus misalnya? Kamu olahraga nggak? Yang ditanya itu. Kemudian ketika kamu sehat atau sakit, untuk apa sehatmu? Untuk apa sakitmu? Itu yang ditanya. Sehingga kita jalani semuanya, tapi kita persiapkan jawabannya. Nah, ibu-ibu, yang paling berat kan mempersiapkan jawaban. Kata mahasiswa saya, bikin soal itu mudah. Yang paling sulit adalah menjawab pertanyaan. Tapi bagi para dosen, yang sulit itu bikin soal. Yang paling mudah menjawab soal. Wallahu a'lam. Ini bukan soal ujian di sekolah, bukan di kampus. Tapi ini ujian kehidupan. Soalnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Allah mau uji apa, mau uji di mana, bagaimana, nggak ada yang tahu. Jawabannya adalah keimanan. Ujian sebesar apapun, kalau keimanannya bagus, dia bisa menjawab. Aku kasih uang banyak. Aku bisa jawab, ya Allah, ini untuk ini untuk ini. Aman. Aku kasih sedikit. Aku rela, ya Allah. Aku ikhlas, aku sabar. Tapi aku ikhtiar. Nah, berarti jawabannya sudah disiapkan. Kalau yang Allah uji adalah ini, jawabannya ini. Kalau uji ini, jawabannya ini. Yang penting kita sekarang, ibu-ibu dalam kehidupan dunia, mempersiapkan jawaban. Jangan sampai enggak punya jawaban, apalagi jawabannya nyontek. Maaf, enggak bisa nyontek. Kalau di dunia bisa nyontek. Bu, tadi jawabannya apa? Ini Bu, silakan. Di yaumil qiyamah enggak ada contek menyontek jawaban. Wahum yus'alun, manusia akan ditanya, kita persiapkan jawaban terbaik, jawaban yang meringankan kita di yaumil qiyamah. Allah, af'al Allah meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Termasuk kiamat, af'alullah. Termasuk akhirat, af'alullah. Termasuk masuk surga atau masuk neraka, af'alullah. Hebat. Ya. Masa lalu, af'alullah. Nabi Adam terus, itu af'alullah. Ada banjir bandang zaman Nabi Nuh, af'alullah. Yang sekarang terjadi, af'alullah. Yang nanti bakal terjadi, af'alullah. Termasuk bab kiamat akhirat, af'alullah. Inilah iman. Tapi af'alullah tidak menjadikan kita berpangku tangan. Ntar juga kiamat, ngapain aku berusaha? Apa kata Nabi? Kalau besok kiamat, di tanganmu masih ada biji korma, tanamlah. Bahkan disebutkannya syatra, setengah biji korma. Biji korma kecil dipotong jadi 2. Kalau masih ada setengah, mungkin itu bisa tumbuh, engkau tanam. Padahal besok kiamat. Kalau Nabi tidak memahami af'alullah, wahai sahabatku, sudahlah kita berdiam, ini sebentar lagi kiamat. Tapi ternyata masih ada biji korma, tanam, masih ada kebaikan, kerjakan, masih ada waktu, laksanakan, dan begitulah keyakinan padu dari Nabi terhadap af'alullah. Semua yang terjadi dalam kehidupan dunia, af'alullah. Semua yang terjadi dalam kehidupan akhirat, af'alullah. Dan kita yakin, ibu-ibu yang Allah muliakan, af'alullah pasti dengan ilmu Allah. Af'alullah pasti dengan hikmah Allah. Af'alullah itu adalah kudrah dan iradah Allah. Jadi manusia bagaimana? Ya. Kita nggak punya ilmu. Allah yang punya ilmu. Allah yang maha tahu sekarang, besok, dan lusa, dan seterusnya. Jadi bagaimana kita mempertentangkan af'alullah, padahal af'alullah dengan ilmunya yang sangat luas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Semuanya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Lengkap semuanya. Demikian juga dengan hikmahnya. Tidak ada yang Allah perbuat sesuatu sia-sia.
Semua yang Allah perbuat pasti ada hikmahnya. Dulu orang musyrik bertanya, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Mereka mempertanyakan, apa sih manfaatnya nyamuk? Malah nyamuk itu membahayakan. Nah, ini ungkapan orang-orang musyrik. Bagi kita, Allah ciptakan nyamuk, yakin ada hikmahnya. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada pakar di bidang bagaimana antisipasi nyamuk. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada pakar malaria. Alhamdulillah ada pakar malaria. Karena semua yang Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia. Yang penting adalah kita mengambil hikmahnya. Kudrohnya, kekuasaannya, irodahnya melekat pada af'alullah. Semuanya kekuasaan Allah, semuanya kehendak Allah. Tapi semuanya adalah berdasarkan ilmu Allah yang tidak terbatas, berdasarkan hikmahnya yang selalu baik untuk kehidupan. Wallahu a'lam. Ternyata ibu-ibu, sekarang kalau kita tanya, ibu-ibu lebih suka offline apa online? Sekarang ya. Ternyata kalau saya suka online, dimanapun bisa ngaji. Subhanallah. Coba kalau offline, jaraknya jauh, habis kuliah subuh, nggak sempat gitu ya. Tapi karena online, alhamdulillah. Mahasiswa kalau ditanya mau offline atau online, karena sudah senang dengan online, saya online Ustaz. Bisa sambil tidur-tiduran, ya bisa sambil di rumahnya, atau ada acara keluarga. Alhamdulillah. Kita yakin ini af'alullah ada hikmahnya. Awalnya kan, aduh gimana ya online. Ibu-ibu apalagi ya, online itu gimana? Zoom aja nggak ngerti. Zoom itu apa itu makhluk ya? Banyak. Makanya biasanya yang online anak-anak muda. Ya ada ibu-ibu tapi dibantu oleh anaknya biasanya. Oleh cucunya. Cucunya lebih mahir. Tapi ternyata hikmahnya adalah subhanallah. Ini dari Papua, ini dari Aceh, ini dari Kalimantan bisa bergabung di majelisnya wanita Islam. Kalau offline, berapa kosnya, berapa harganya. Dan tidak bisa 6:30 itu sulit banget. Tapi ternyata dengan online, jam 12 malam pun bisa kalau online. Ya. Andainya begitu. Itulah ilmu Allah, itulah hikmah Allah. Yakinlah ibu-ibu, meyakini af'alullah itu menguatkan keimanan. Tapi prinsip pertama, jangan mempertanyakan. Tapi kita siapkan jawaban karena Allah pasti akan bertanya. Prinsip yang kedua dari af'alullah adalah bahwa Allah itu adalah melakukannya apa yang Allah kehendaki. Fa'alul lima yurid khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Kalau kita berbuat itu bukan kehendak kita tapi kehendak Allah. Allah berbuat kehendaknya. Ya, ibarat kata anak-anak dengan orang tua. Kalau anak-anak itu berbuat kehendak siapa? Orang tuanya. Nak, kamu ke sana, nak. Kamu jangan ke situ. Banyak anak-anak berbuat karena orang tuanya. Dan itu bagus. Kalau orang tua menyuruh yang baik-baik. Tapi orang tua berbuat, ya sekehendaknya. Orang dia paling tinggi. Di rumah tangga paling tinggi orang tua. Ya udah. Kalau aku mau begini, ya aku mau. Kalau pokoknya anakku mau di pesantren, ya terserah aku. Ah, ini kira-kira begitu. Tapi tentu tidak demikian. Apalagi kita mengandaikan Allah. Nggak mungkin. Orang tua saja minta anak berbuat tentu yang baik-baik saja. Tidak mungkin orang tua nyuruh anaknya berbuat buruk. Enggak mungkin. Atau berbuat yang tidak punya masa depan. Pasti kita juga berpikir. Sebelum kita mengatakan nak begini. Sebelum kita mengatakan nak ayo begini. Kita pertimbangkan. Bagaimana hikmahnya. Nanti bagaimana. Jangan tanya itu kepada Allah. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, tapi tidak mungkin Allah berbuat sesuatu yang tidak baik sia-sia. Abasa, ma khalaqnakum abasa. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita ada yang sia-sia. Makanya kan qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu beruntung. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salatnya khusyuk. Nanti ada wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dari perbuatan sia-sia ia meninggal. Berarti perbuatan kita ada yang sia-sia, kata Allah. Perbuatan Allah enggak ada yang sia-sia.
Kok ada orang yang maaf, kok tidak bisa bicara, tidak ada sia-sia. Kok ada maaf, manusia yang tidak sempurna, tidak sia-sia. Tapi perbuatan kita ibu-ibu ada yang sia-sia. Dan itu kata Allah. Makanya kita menghindari perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna. Sebaik-baik manusia atau orang beriman yang paling baik, yang meninggalkan apa yang tidak berguna. Berarti ada nggak yang nggak berguna kita lakukan? Ada, kata Allah, kata Nabi. Tapi mustahil itu ada pada Allah. Fa'alul lima yurid. Kenapa? Allah jadikan 4 musim. Ada musim salju, kan kasihan. Itu ada ilmunya. Ya, ternyata Masya Allah. Saya pernah ke Eropa itu senang. Dengan 4 musim, mereka lebih kreatif. Karena menyiapkan baju untuk 4 musim. Kita kan bajunya sama. Ya, orang musimnya juga panas juga segitu, dingin juga segitu. Mereka yang di 4 musim, wah, jadi kreatif. Baju musim dingin memang harus beda, nggak mungkin sama. Kita alhamdulillah mau siang hari, pagi hari sama aja bajunya. Musim dingin nggak mungkin. Seorang imam kalau pakai sarung musim dingin, nggak kuat. Double, jaket juga double, pakai jas yang tebal lagi. Tiga jas kadang-kadang, 3 jaket, Masya Allah. Kenapa? Jadi kreatif kan, menyiapkan. Nanti musim panas, menyiapkan lagi pakaian musim panas. Ini baru pakaian, tapi coba tanya makanannya. Kan makanan khusus musim dingin, musim salju. Obat-obatannya. Subhanallah. Nggak sia-sia. Ternyata dengan berbagai musim, akhirnya manusia menggali. Gimana nih aku hidup di musim A? Sekarang kita pun sudah dituntun bagaimana hidup di musim pandemi. Katanya pandemi, wallahu a'lam, nggak ada akhirnya. Wallahu a'lam. Akhirnya kita harus berdamai dengan COVID-19. Ya harus berdamai. Bagaimana? Karena tidak mungkin kita pandemi ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kita berdamai dalam arti tetap menjalankan. Fa'alul lima yurid. Manusia fa'alun lima yuridullah. Yang sudah kita bahas tentang masyiatullah. Ini penguat dari masyiatullah. Jika Allah berkehendak, semua terjadi dalam waktu yang singkat, bahkan saking singkatnya waktu ya Allah berbuat itu hanya sekejap mata, hanya sekedip mata. Mata begini sudah Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Dulu ibu-ibu kita tahu kisah zaman Nabi Sulaiman. Ada singgasana Ratu Balqis. Nabi Sulaiman bertanya kepada semuanya, termasuk bangsa jin. Ifrit ditanya, siapa yang bisa memindahkan istana Balqis dalam waktu tercepat? Kata Ifrit, qala ifritu minal jin. Aku bisa. Bagaimana waktu cepatmu? Engkau bangkit, engkau duduk di singgasanamu Sulaiman, engkau bangkit. Singgasana Balqis sudah di depan. Kurang cepat. Qala allazi indahu ilmu minal kitab. Ada orang yang berilmu. Kata dia, aku bisa lebih cepat dari Ifrit, dari jin. Apa kecepatanmu? Tuan mengejapkan mata, Tuan buka mata, singgasana sudah di depan. Ini paling cepat. Bayangkan. Nabi Sulaiman dianugerahi kecepatan yang paling cepat. Itu kalau ada ekspedisi kayak gitu laku. Enggak same day lagi. Enggak same day. Ya, same ini. Ya, same mata. Gitu. Kedipan mata. Enggak ada. Kalau ada. Jadi itu bukan 1 kilo, 2 kilo. Singgasananya itu berat. Berlapiskan emas. Bayangkan. Sekarang teknologi manusia cuman ya same day ada. Ya, bahkan ada teknologi lebih cepat. Dulu di zaman Nabi Sulaiman pun sudah ada. Bayangkan kalau kita dengan Allah, maka itu akan sangat mudah lagi. Bahkan dikatakan oleh Allah, 1 hari manusia itu 1 hari di hari kiamat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kita melakukan sesuatu lama banget. Bagi Allah amat sangat singkat. Kan Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Salah, bukan 6 hari. 6 masa. Fisitati ayam sudah dikoreksi. Bukan 6 hari, tapi 6 masa. Meskipun yaum artinya hari, tapi tidak selalu hari. 6 masa itu apa? Ya terserah Allah. Bisa 1 saat, bisa 1 second, bisa yang tercepat kalau ada kecepatan melebihi dari 1 saat. Karena tidak disebutkan hari, yaum. Yaum itu macam-macam artinya. Ya, kalau di Saudi
kita sebut besok, itu belum tentu besok, Bu. Bisa seminggu, bisa sebulan. Besok ya, bukroh. Belum tentu besok, kita pun sering begitu. Kapan jadinya besok? Ternyata maksudnya besok itu minggu depan. Ya. Hari kiamat disebutkan besok, belum tentu besok dalam arti 1 kali 24 jam. Allah menyebutkannya dekat, tapi ternyata belum. Ini menunjukkan ilmu Allah tiada terhingga, dan saking cepatnya kedipan mata menurut manusia, itulah Allah berkehendak Allah untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Af'alullah. Prinsip yang ketiga, af'alullah itu syamilah mutakamilah. Menyeluruh, komprehensif, dan mencakup. Yaitu dibagi 3 oleh para ulama, semua ketetapan dan ketentuannya qada dan qadar. Tapi ada kehendaknya, iradahnya. Qada dan qadar itu sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Tapi kemudian ada iradah Allah yang setiap saat. Masya Allah. Mata kita berkedip, itu iradah Allah. Mulut kita bicara, iradah Allah. Hati kita dag-dig-dug, iradah Allah. Ya, ada hati teng 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 tang tang tang. Itu iradah Allah. Kemudian semua kejadian dalam kehidupan seluruh makhluk pasti af'alullah. Banyak yang memahami af'alullah itu qada dan qadar saja. Terlalu sedikit. Qada dan qadar af'alullah di masa dahulu di Lauh Mahfuz kita tidak tahu azali, tapi setiap saat, setiap waktu ada kehendak Allah. Itulah juga af'alullah. Semua kejadian dan peristiwa di langitnya, di buminya, di lautnya, di gunungnya, daun yang jatuh, daun yang menguning, sekalipun itu af'alullah. Al-An'am 59. Lihat af'alullah. Mengetahui yang ada di darat, di laut. Sehelai daun pun Allah tahu kapan gugurnya, bagaimana jatuhnya. Sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, atau yang basah dan kering, semua tertulis di Lauh Mahfuz. Sudah Allah siapkan, sudah Allah tetapkan. Irodahnya terus menerus, kehendaknya tidak berhenti. Bahkan selesai kehidupan, ada irodah Allah berikutnya, yaitu di hari kiamat. Irodah masuk surganya manusia, irodah masuk nerakanya manusia. Irodah nikmat-nikmat surga yang beragam, irodah azab-azab neraka yang variatif. Kan azab neraka variatif. Karena nikmat surga juga variatif. Ada makanan, minuman, berjenis-jenis. Ya, ada pakaian, Masya Allah. Ada istana, ada rumah, macam-macam. Kita tidak tahu. Tapi itulah kehendak Allah. Sehingga ketika seseorang memahami af'alullah, komprehensiflah dia mengimani Allah. Ya sudah. Tapi kita bahas supaya lengkap bahwa af'alullah tidak bertentangan dengan apa yang kita sebut ikhtiar manusia. Ya, tidak bertentangan. Karena kalau bertentangan, ayatnya dikoreksi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kenapa? Karena orang banyak yang salah memahami. Bukan imannya, rukun iman yang salah, tapi salah memahami. Dengan meyakini af'alullah, kadang-kadang menjadi jabariyah. Semuanya tergantung Allah. Atau dengan memahami af'alullah, ada pula yang qadariyah. Semuanya manusia bisa. Nah, ini bahaya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Oh, ini tangan kiri, ini tangan kanan. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang memahami salah, bisa jadi, sudahlah, kita nggak usah ngapa-ngapain, Bu. Kita serahin sama Allah. Ini ekstrim jabari. Atau kita bisa kok, pasti bisa kok. Tenang aja. Kita sampai melupakan Allah, kita tidak meyakini takdir Allah. Semuanya bisa, manusia itu hebat. Jadilah qadariyah. Qarun ketika ia punya harta yang banyak, ia lupa Allah. Dia katakan, qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Surat Al-Qasas ayat 79. Aku dapat ini karena aku hebat. Dia lupa dengan Allah, Allah hukum dia. Sama dengan Fir'aun itu, dia katakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Masya Allah. Ia lupa ada Allah, ia lupa ada af'alullah. Bahwa dia menjadi raja, af'alullah. Bahwa dia diberikan kemampuan yang beragam, af'alullah. Fir'aun tidak pernah sakit, kata riwayat, itu af'alullah. Karena dia nggak pernah sakit, ya dia wajar sombong ya dalam tanda kutip.
Kalau kita pernah sakit, gimana mau sombong? Fir'aun itu nggak pernah sakit. Katanya, pilek aja nggak pernah dia. Memang fisiknya kokoh, tangguh, kuat, semuanya tak tunduk. Ya, dalam tanda kutip, wajar lah dia begitu. Wajar ya. Kalau orang pernah sakit kok sombong, nggak wajar. Fir'aun begitu, tapi itu bukan karena dia hebat, tapi karena karunia Allah. Memang Allah lebihkan, tetapi untuk sesuatu yang berat bagi Fir'aun di masa yang akan datang. Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum, melainkan merekalah yang merubah. Perubahan itu af'alullah. Ini perubahan siang dan malam. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar juga af'alullah. Perubahan manusia dari sedih menjadi senang juga af'alullah. Perubahan dari gagal ke sukses af'alullah. Perubahan dari sukses ke gagal af'alullah. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini af'alullah. Tadinya senang, kemudian benci, af'alullah. Tapi jangan ditanya, kok aku benci ya Allah? Enggak. Nanti Allah yang nanya, kenapa kamu benci? Dulunya senang. Kalau bencinya karena Allah, bagus. Tapi kalau bencinya karena nafsu, tetap salah. Jadi yang ditanya, kenapa? Dulu kamu senang sama dia? Dia begitu. Yang itu yang ditanya tuh, jawabannya gimana? Kalau bencinya karena Allah, ya betul. Sebaik-baik amal, kata Nabi, cinta karena Allah, al-hubbu fillah, wal bughdu fillah. Hadis Abu Daud. Sebaik-baik itu kalau kita mencintai apapun, mencintai siapapun, mencintai apapun karena Allah. Kalau kita benci apapun, benci siapapun juga karena Allah. Jadi yang ditanya bukan, kamu benci ya? Benci ya Allah. Bencinya apa? Ya karena Allah. Aku benci karena engkau menghendaki aku benci. Enggak bisa. Engkau benci, kenapa kamu benci? Ditanya detail. Karena dia begini. Apakah dia salah begitu? Ditanya lagi. Terus sampai selesai. Sampai bab benci selesai. Diganti, kenapa kamu suka? Karena dia baik. Baiknya itu apa? Terus ditelusuri. Apakah baiknya sesuai dengan baikku? Ditanya pula oleh Allah. Tapi kalau baiknya tidak sesuai dengan baikku, enggak baik itu. Karena ridho Allah di atas segala-galanya. Tapi berharap kalau manusia baik itu karena ridho Allah. Itu yang paling agung. Demikian juga af'alullah Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Ibu, apakah takdir bisa berubah? Bisa. Tapi menurut manusia tidak bisa. Bagi Allah mudah, sangat mudah. Kita datang ke satu toko, ya, ketemu dengan pelayannya. Berapa Mbak? 50.000. Bisa kurang nggak? Nggak bisa Pak. Ya nggak bisa Bu. Ini harga mati, fixed price, harga pas. Tapi kalau kita ketemu sama ownernya yang punya apa tadi rumah ininya, kedainya, boleh nggak? Boleh Pak. Kata pelayannya 50.000, boleh nggak 40? Boleh, orang punya aku kok. Kan ownernya dia, ya dia berhak untuk melakukan apapun. Ini owner dari langit dan bumi, owner dari semuanya, pemiliknya ada Allah. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Dua riwayat, dua qiraat. Maliki artinya yang menguasai, yang merajai. Maliki artinya yang memiliki, yang mempunyai. Kan dia yang punya. Mau ngapain aja terserah yang punya. Karenanya boleh berubah, boleh. Allah mengatakan itu surat Ar-Ra'd 39. Allah berkenan dan berhak menghapus apa yang sudah Allah tetapkan, tapi Allah berkenan untuk menetapkan, mengekalkan apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Ummul Kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi bagi manusia ya enggak mungkin. Tapi bagi Allah amat sangat mungkin. Ya Allah, aku ingin berubah dari satu takdir ke takdir yang lain. Mungkin bagi Allah, enggak mungkin bagi kita. Karena sahabat Umar pun mengatakan, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita itu cuma bisa berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Cuma itu bisanya manusia. Ya, ketika itu beliau akan ke Syam dan ternyata sudah ada wabah namanya wabah Ta'un. Kata Umar, kita pulang, nggak jadi ke Syam. Padahal itu kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi. Khalifah Umar sudah disiapkan semuanya. Ya, anak-anak sekolah sudah disiapin, ya, makanan sudah disiapin, semuanya siap. Ternyata di tengah perjalanan informasi dari sana, maaf, Khalifah Umar
sedang ada wabah. Bagaimana pandanganmu? Kata Umar, kita pulang lagi. Wih, sahabat mengatakan, Umar, kenapa Anda takut mati? Mati itu di tangan Allah. Kata Umar, kita tidak takut mati. Tapi kita berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah. Enggak pernah keluar dari takdir Allah. Takdir pertama, mungkin kita meninggal karena kita menyalahi sunnatullah. Dan mungkin kita sehat karenanya kita berpindah dari takdir mungkin sehat karena kita mungkin mengatakan kalau Allah pasti, dan kita berpindah ke takdir yang mungkin kita sehat. Ternyata sehat semuanya ketika kembali ke Madinah, tidak jadi ke Syam atau Syria. Yamhullah. Umar faham betul ayat ini. Yamhullahu ma yasha'u wa yathbit. Nabi Muhammad SAW amat sangat paham ini, maka lihat ikhtiarnya. Beberapa hal Nabi selalu tanya kepada sahabat-sahabatnya, dan itu bagus. Sahabatku, gimana menurut kalian? Begini ya Nabi. Oh, oke. Oh, ternyata bagus. Oke, kita jalankan ini. Pada Nabi itu segala-galanya. Tapi Nabi kerap bertanya kepada sahabat. Kenapa? Karena Nabi yakin inilah yang kemudian ikhtiar manusia insya Allah akan mengubah apa yang ditetapkan oleh Allah. Nanti kita kan ketika Hudaybiyah ya, sudah nyampe Bu di perbatasan Hudaybiyah, mikot, tinggal menunaikan ibadah haji, kambing sudah dibawa, domba sudah dibawa karena haji qiron. Tidak boleh. Muhammad pulang. Kata Nabi, ya sudah, kalau disuruh pulang kita pulang. Sahabatnya Muhammad, kenapa takut? Kita ini udah banyak jumlahnya, lihat, banyak jumlahnya. Kambing juga banyak. Kalau mau adu, ayo. Kata Nabi Muhammad, tidak, kita pulang. Bagaimana fahamnya Nabi Muhammad bahwa ada sesuatu di balik itu. Umar sampai mengatakan, memegang kerah Nabi, a'anta Rasulullah Muhammad, ente masih Rasul atau sudah ganti? Karena Nabi kok menyepakati apa yang disepakati oleh orang-orang musyrik Mekah. Ternyata di balik itu ada takdir yang lebih baik, yaitu tahun depan. Ada yang mengatakan 2 tahun, terjadilah Fathu Makkah. Bukan hanya haji, tapi Fathu Makkah. Bukan hanya sedikit, tapi wayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sehingga af'alullah, perbuatan Allah, jangan ditentang-tentangkan dengan ikhtiar manusia. Yang terbaik adalah meyakininya 100%, ikhtiarnya 100%, plus doanya 100%. Yang tidak baik adalah tidak mengimani, ikhtiarnya tidak ada, doa tidak ada. Itu paling buruk. Tapi ada yang mengimani, tapi tidak ada ikhtiar, buruk pula. Ada yang tidak mengimani, ikhtiar sungguh-sungguh, tidak mengimani dan tidak berdoa, buruk pula. Yang terbaik adalah iman dengan af'alullah. Ikhtiar yang maksimal, dan kemudian doa dan munajat kepada Allah. Karena apa yang Allah tetapkan mungkin berubah. Iya. Dan hadisnya juga cukup banyak. Bagaimana kemudian Allah mengubah apa yang sudah Allah tetapkan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Lauh Mahfuz itu rujukan semua. Rujukan segala sesuatu. Rujukan langit, bumi, matahari, ya kapan, semuanya ditetapkan. Rujukan manusia, rujukan hewan. Itu inti. Dan di dalamnya ada cabang dan sisi yang kita nggak paham. Ada amal pagi, ada siang hari dicatat malaikat. Itu yang menjadi kausalitas, sebab musabab Allah menetapkan atau menghapuskan. Jadi yang kita lakukan itu sebab musabab. Tapi sebab-sebab yang dilakukan nggak mungkin melampaui batas, ya. Sehingga Allah menjadikan kebaikan, silaturahim, perbuatan baik itu sebab, bukan bisa memperpanjang umur, tapi sebab Allah panjangkan umur. Beda, Bapak Ibu. Banyak yang memahami silaturahim ya bisa memperpanjang umur. Harusnya kalau memahami af'alullah, silaturahim menjadi penyebab panjang umur. Kebaikan, perbuatan baik menjadi penyebab panjang umur. Penyebab. Karena Allah hanya memberi kita kemampuan untuk menjadi penyebab. Oh, sebab saya begini ini. Tapi hakikatnya adalah Allah. Yang menyembuhkan Allah. Tapi sebabnya ikhtiar, sebabnya dokter, sebabnya rumah sakit, sebabnya obat-obatan. Sebab. Disinilah makna dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Iya, sebab musabab. Doa menjadi sebab.
Ya, kebaikan menjadi sebab. Tapi intinya, rujukannya semuanya ada di Lauh Mahfuz. Dan maaf, kita nggak bisa melihat ini masalahnya. Namanya buku rujukan nggak boleh dilihat ya. Karena kita sedang ujian. Selesai ujian boleh dilihat. Ya nanti. Di alam kubur dilihat semua. Ini catatannya. Di yaumil qiyamah dilihat semua catatannya. Begitulah pandangan Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang memahami surat Ar-Ra'd 11 dan surat Ar-Ra'd 39 yang saling melengkapi. Dan ini beberapa hadisnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Seseorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukan. Takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Sesungguhnya doa dan takdir nanti saling berusaha untuk mendahului. Wa innal bir. Ya. Terus. Wal qadar. Masing-masing mendahului. Ya, ingin dia lebih dahulu ditetapkan oleh Allah. Takdir mendahului, ikhtiar mendahului. Ini ingin saya duluan yang ditetapkan oleh Allah. Ini ingin, enggak. Ini aku duluan. Sehingga takdirnya bisa dirubah. Masing-masing berlomba dan Allah lah yang menetapkan. Dan perbuatan baik itu adalah memperpanjang umur seseorang. Luar biasa ya. Sampai antara takdir dengan ikhtiar ini berlomba. Seperti dulu ada kisah berlomba antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Berlomba. Ini punya saya, kata malaikat rahmat. Enggak, punya saya. Dia sudah membunuh 100 nyawa. Kata malaikat rahmat, kalau dapat ampunan 100 nyawa pun diampuni oleh Allah. Wah, ya, kan gitu ya. Malaikat rahmat, malaikat azab. Yatakhasomani, saling ya menyampaikan argumentasi di hadapan Allah. Akhirnya kata Allah, ayo dihitung saja, diukur. Ternyata diukur ke tempat yang lebih baik itu lebih luas sedikit, 1 hasta. Ternyata Allah tetapkan dia masuk surga. Inilah wabah taun yang tadi disampaikan. Kata Umar, kita itu hanya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Dan tidak mungkin lari dari takdir Allah kepada yang lain. Selalu. Pagi hari takdir Allah, siang hari takdir Allah. Sehat takdir Allah, sakit takdir Allah. Inilah lompatan-lompatan pemikiran dari Umar bin Khattab. Luar biasa. Sebagian mengatakan, inilah kenapa Umar ditakuti oleh setan. Imannya tinggi banget. Tapi ikhtiarnya tinggi banget. Makanya setan itu takut mau goda, istilahnya mau menggoda Umar dari sisi mana? Keyakinannya luar biasa, ikhtiarnya luar biasa. Nah, kita kan digodanya ikhtiar biasanya. Atau digodanya imannya. Kalau imannya lemah, digoda imannya. Ikhtiarnya lemah, digoda ikhtiar. Nggak usah mas ikhtiar, udah duduk aja, tenang aja. Semuanya takdir Allah. Nah, itu godaan setan. Udah ngapain sih capek-capek? Duduk aja, pasti masuk surga. Itu godaan setan. Jadi digoda amalnya. Nggak usah beramal, nggak usah ngapa-ngapain. Duduk aja, mas. Sampean itu kan sudah muslim. Sampean pasti masuk surga. Digoda. Amalmu udah banyak, tenang aja. Yang lain itu nggak beramal. Kamu udah paling banyak. Digoda. Jadi bisa jadi godaan setan. Itu imannya yang digoda. Semakin luntur. Atau amalnya yang digoda. Semakin tidak beramal. Itulah luar biasanya setan. Karenanya kita ya, kenapa Umar ditakuti oleh setan, dikatakan oleh Nabi. Kalau Umar menempuh satu jalan, setan cari jalan yang lain, tidak mau ketemu dengan Umar. Imannya luar biasa, ikhtiarnya maksimal. Ada buku ibu-ibu bagus ya. Namanya Abqariyatu Umar. Kejeniusan dari Umar. Umar pertama kali yang menginisiasi adanya pos, yaitu mengirim surat, itu Umar. Pertama kali yang memberikan gaji untuk tentara, Umar. Pertama kali yang mengusulkan Al-Quran dibukukan, Umar. Umar banyak sekali. Dan banyak ayat Al-Quran setuju dengan pandangan Umar. Waktu perang Badar, Nabi bertanya. Bayangkan Nabi bertanya, gimana ini status tawanan Badar? Kata Abu Bakar, suruhlah mereka mengajari anak-anak kita baca dan tulis supaya anak-anak kita nanti maju. Gimana pandangan yang lain? Kata Umar, tawanan perang Badar dibunuh wahai Nabi. Gimana Umar? Ya udah. Tapi karena sepakat yang lainnya ikut Abu Bakar, Umar kalah secara musyawarah. Tapi turun ayat kepada Nabi yang menegur Nabi. Maka na'alan Nabi min asraf. Tidak boleh Nabi punya tawanan.
Ternyata Umar lah yang sesuai dengan Al-Quran. Tapi saat itu belum turun Al-Quran. Nabi wajar bertanya. Dan tidak ada yang salah. Karena bermusyawarah. Tapi bahasa kejeniusan Umar adalah demikian. Kalau ada Nabi setelahku, ibu-ibu siapa yang jadi Nabi? Umar bin Khattab. Kalau setelahku ada Nabi. Rajulun mulham, kata para ulama. Orang yang selalu di backup oleh ilham Allah. Seperti wahyu. Luar biasa. Itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian beliau membuat permisalan. Tidakkah kalian melihat ada orang menggembala unta dan kambing? Ada ke ladang yang subur? Itu takdir Allah? Iya. Ya. Maka dia wajib mensyukuri. Tapi ada yang menggembalanya ke ladang yang tandus dan gersang. Ladang yang tidak ada air atau rerumputan. Itu merugikannya, tapi itu takdir Allah. Sekarang kalian pilih, mau bawa hewan itu di ladang yang tandus atau ladang yang subur. Kalau af'alullahnya salah, di ladang tandus juga kalau Allah berkenan kambingku hidup. Berarti dia belum teruji keimanannya kepada af'alullah. Tapi kata Umar, ya carilah ladang yang tandus. Yang ada air, yang ada rerumputan. Ini permisalan orang menggembala. Bayangkan dengan kehidupan yang luas. Kalau kemudian, nggak apa-apa, saya mah di sini aja. Ntar dulu, Allah nanti nanya, kenapa di sini aja? Bukankah di sana ada? Kok di sini ada? Kan kamu bisa ikhtiar untuk bisa di sana. Andaian ini yang dijadikan para ulama, kenapa Umar itu luar biasa? Betul, masa awal-awal Umar adalah masa jahiliyah, tapi Nabi kemudian membimbingnya sampai Umar adalah seseorang yang banyak dijadikan rujukan dalam ungkapan-ungkapannya yang mulia, khususnya tentang keimanan, khususnya tentang af'alullah, dan begitulah pandangan dari semua ulama tentang sahabat Umar. Yang terakhir, af'alullah itu ya yang sangat pasti ada hikmahnya. Namanya juga sangat pasti. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau diberi hikmah, dia diberi kebaikan yang banyak. Kita kaitkan dengan Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal baik. Bagaimana kita tidak tahu baik? Af'alullah. Boleh jadi kamu suka sesuatu padahal buruk. Bagaimana kita tahu buruk? Ya, af'alullah. Maksudnya buruk menurut manusia, tapi selalu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk saja kita tidak bisa memastikan. Ya, kan baik dan buruk kan sebelum ya. Prediksi. Ini prediksi baik, ini prediksi buruk. Kalkulasi baik, kalkulasi buruk. Manusia aja kerap salah kalkulasinya. Bagaimana kalau sudah terjadi? Sejak awal rencana Allah pasti benar, rencana Allah pasti sempurna. Mungkin seseorang tidak menyukai, tapi bisa jadi itu baik, kata Allah. Mungkin manusia amat sangat suka, bisa jadi itu buruk. Kenapa? Akhir ayatnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Karena tidak tahu apa-apa, kita diam di hadapan Allah. Tapi karena Allah perintahkan kita ikhtiar, usaha, mencari berbagai sebab, maka kita pula melakukan asbab dan musabbabat dalam rangka mengimani Allah. Melakukan sebab-sebab itu dalam rangka mengimani Allah. Kenapa kita majelis ilmu mengimani Allah? Majelis ilmu sarana kita mendapatkan keberkahan, kebaikan. Sarana mendapatkan pertolongan Allah. Namun inti dari majelis ilmu adalah kita mengimani bahwa harus ada ikhtiar, harus ada kesungguhan, harus ada usaha, dan yakinlah af'alullah tidak bertentangan dengan ikhtiar manusia. Namun itulah dualisme di dalam manusia. Kalau yang kerap dengan akal, wah dia lebih ekstrim akalnya, qadariyah. Yang kerap tidak pakai akal, maka biasanya jabariyah. Semuanya terserah Allah. Nerimo, tapi nerimo tanpa ikhtiar kepada Allah. Padahal kita insya Allah selalu ya berpindah dari satu keadaan menuju keadaan, dan dua-duanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memaknai dari af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah
Tiga prinsip tadi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Prinsip yang lain semuanya lengkap. Ya, apapun yang ditetapkan itu perbuatan Allah. Masa lalu perbuatan Allah jangan sia-siakan, jangan diperhatikan selalu, apalagi menyesali. Tidak. Masa sekarang inilah kesempatannya, dan masa yang akan datang itulah yang Allah akan anugerahkan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para pengurusnya, para pembinanya, para sesepuhnya. Mudah-mudahan dalam rangka kita memaknai af'alullah, Allah hadirkan selalu ya iman yang lebih baik, pemahaman yang lebih komprehensif, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Namun kalaupun yang Allah tetapkan belum yang kita inginkan, kita yakin itu baik. Kalaupun yang kita sukai belum Allah penuhi, yakin itu baik. Karena kebaikan itu bukan yang kita sukai atau bukan yang kita tidak sukai. Tapi kebaikan adalah yang ditetapkan oleh Allah, tidak mungkin sia-sia, tidak mungkin buruk. Kita nanti dapatkannya ketika kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi taman kita pula selalu dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita jadikan sebagai media kita mendekat dengan Allah. Semakin iman dengan Allah, semakin banyak amal dan ibadah kita dalam rangka mendapatkan kemuliaan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Tentu masih banyak hal yang perlu kita diskusikan jika masih ada waktu. Terima kasih semuanya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.